وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب المساجد. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها. رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. إخواني الkiram rahimanillahu wa iyyakum ajma'in. Kita masih dalam bab al-masajid, hukum-hukum yang berkaitan tentang masjid. Pada hadis yang lampau, pada hadis yang 202 dari hadis Abu Hurairah, larangan berjual beli di dalam masjid, dan ucapan bagi orang yang berjual beli di masjid dengan ucapan la arbahallahu tijaratak, semoga Allah tidak membuat untung usaha dagangmu. Maka malam hari ini kita bersama hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu taala anhu. Dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqamul hudud fil masajid. Artinya, tidak ditegakkan hudud di dalam masjid. Tidak ditegakkan al-hudud di dalam masjid. Apa itu al-hudud? Al-uqubat allati haddaha Allah Ta'ala. Al-hudud artinya adalah hukuman yang telah diterangkan, dijelaskan, diberi keterangannya atau batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hudud. Hukuman dalam Islam dibagi menjadi dua. Yang pertama, hukuman yang telah jelas jumlah bilangannya, kaifiatnya, caranya, sifat-sifatnya, kapan dia terkena, namanya hudud. Contohnya hudud orang yang minum khamar. Berapa keterangan dari agama kita tentang hukumannya jika dia tertangkap atau disaksikan dua orang dia minum khamar, diadukan? Berapa kali hukumannya? Berapa kali dia didera? 40 kali pada masa Rasulullah, Abu Bakar dan Umar serta Utsman. 40 kali. Ini namanya apa? Hudud. Ada keterangan, ada praktiknya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Kata-kata hudud dari kata-kata apa? Had. Arti had, batasan, jamaknya hudud. Batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh dilanggar. Contoh lainnya, orang yang membunuh dengan sengaja, dengan alat yang membunuh. Apa hukumannya jika diminta oleh para waliyul maqtul, keluarga yang terbunuh, untuk ditegakkan hukum bunuh kembali? Namanya apa? Qisas. Itu masuk ke dalam hudud. Apalagi contohnya, mencuri. Orang yang mencuri, ya, minimal rubu dinar, 1/4 dinar. Kemudian mencuri dari tempat yang memang disimpan. Ketangkap basah, ketangkap tangan mencuri, atau disaksikan dua orang, atau ada indikasi yang menunjukkan kuat dia mencuri. Apakah didapati barang tersebut di dalam kotaknya, dalam lemarinya, ataupun indikasi lainnya, dia dipanggil, kemudian diberikan sanksi potong tangan. Ini apa namanya? Hudud. Orang yang berzina, jika dia telah menikah dengan nikah yang sah, walaupun belum mencampuri istrinya, selama dia telah menikah dengan nikah yang sah, kalau dia itu berzina, apa hukumannya? Rajam sampai mati. Kalaulah dia belum menikah, walaupun mungkin telah berzina,
tapi belum menikah dengan nikah yang sahih, dia dianggap masih bujang, lajang, hukumannya berapa kali? Didera, dijilid sebanyak 100 kali. Ini namanya hudud. Contoh lainnya, orang yang menuduh seorang perempuan yang muhsanat, perempuan yang baik-baik, al-ghafilat, yang tidak pernah terpikir untuk berzina, dituduh tanpa mendatangkan 4 saksi yang menyaksikan perbuatan tersebut, namanya haddul qadzaf. Berapa kali didera? 80 kali. Ini namanya apa? Hudud. Ini contoh-contoh hudud yang diterapkan oleh Islam. Adapun selain daripada ini, semua perkara yang tidak ada keterangannya di dalam, yakni secara rinci dalam sunnah Rasulullah dan kitabullah, disebut dengan nama ta'zir. Apa namanya? Ta'zir. Jadi 2. Yang pertama, hudud. Itu yang telah jelas hukumannya, sanksinya, pelanggarannya. Yang kedua, ta'zir. Dan ta'zir tidak dapat disamakan dengan hudud. Karena ta'zir, hukuman selain daripada ini dikembalikan kepada ijtihad, kebijakan imam, kebijakan penguasa, kebijakan hakim. Korupsi, samakah korupsi dengan mencuri? Sama enggak? Tidak. Enggak dapat disamakan. Maka apa hukuman korupsi? Ta'zir, terserah kepada imam. Jika dia anggap layak penggal kepalanya, penggal. Jika dia anggap layak digantung, digantung. Jika dia anggap layak untuk dihukum seberat-beratnya seumur hidup, kembalikan kepada imam sesuai dengan ijtihad imam. Ingat, mencuri itu harus ada definisi mencuri ada dalam Islam, supaya antum enggak salah. Dalam Islam mencuri yang diterapkan padanya hudud, potong tangan jika dia mencuri dari tempat penyimpanan. 1. Minimal sejumlah rubu dinar, 1/4 dinar. Ketangkap basah atau disaksikan dengan 2 orang, atau ada indikasi yang kuat memang dia mencuri, terdapat dia bantah, itu namanya mencuri. Kalau andai kata antum misalkan tinggal dompet di mana, di kamar mandi, antum pergi, ada seorang mengambilnya, ini dalam bahasa Arab juga mencuri karena bukan haknya, tapi pencurian yang tidak diterapkan padanya hudud. Tapi apa? Ta'zir. Terserah imam mau diapain. Karena tempat dompet biasanya di mana? Kantong, dalam mobil, disimpan, dalam rumah, dalam lemari. Ini terletak di atas, contohnya di atas tempat meletakkan barang-barang di kamar mandi. Ini bukan mencuri yang dengannya dipotong tangan. Maka orang yang korupsi tidak sama dengan mencuri dalam istilah bahasa Arab. Sehingga berselisih para ulama tentang an-nabbash. An-nabbash, orang yang mencuri kain kapan orang mati, apakah dianggap itu mencuri dipotong tangan atau tidak? Sebagian mengatakan enggak. Dan yang rajih, an-nabbash termasuk ke dalam sariqah, pencurian. Karena secara uruf bahwasanya tempat kafan orang mati itu di dalam kuburnya. Itu disimpan dalam kuburnya besertanya. Ketika dia dicuri berarti dianggap mencuri daripada min hirzih, dari tempatnya yang tersimpan, maka dia dihukumi potong tangan. Apa namanya? Nabbash, potong tangan, hudud. Kalau korupsi, dia bermain dengan angka, dia memiliki kemampuan untuk merubah-rubah angka dan seterusnya. Dia punya kemampuan, dia punya kekuasaan. Maka tidak disamakan dengan sariqah. Tapi boleh jadi hukumannya lebih dahsyat daripada potong tangan. Kalau andai kata hudud enggak boleh kita lampaui. Contohnya, udah jelas-jelas mencuri, enggak boleh antum potong kedua tangannya, enggak boleh. Satu tangannya yang kanan sampai pergelangan, enggak boleh antum tangan yang kiri antum ambil. Atau antum ambil sampai ke siku atau sampai ke pangkal lengan, enggak boleh. Itu namanya apa? Hudud. Ada penjelasannya, ada keterangannya. Tapi kalaulah dia itu namanya ta'zir, boleh antum potong tangan kanan, potong kaki kiri, boleh. Orang-orang yang bughat, yang menentang penguasa, yang merampok, yang membunuh,
mereka ini sanksinya dalam Al-Quran, innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu an tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Ya, balasan bagi orang-orang yang merangi Allah, merangi Rasulnya, membuat kerusakan di bumi, balasannya an tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf. Dipotong tangan kanannya sampai pangkal ini, kaki kirinya sampai pangkal paha. Balasan bagi mereka. Au yusallabu, atau disalib. Terserah kepada imam bagaimana tingkatnya. Maka enggak sama perampok dengan pencuri. Perampok itu lebih dahsyat balasannya, boleh jadi bunuh. Terserah kepada imam. Baik, jadi ada dua tadi. Yang pertama hudud, yang kedua ta'zir. Ada kata-kata ta'azzar, yu'azzir, ta'zir. Dan dalam hadis ini dikatakan Nabi SAW, la tuqamul hudud fil masajid. Tidak boleh ditegakkan penerapan hudud di dalam masjid. Sebagian saudara-saudara kita salah dalam mengartikan hudud. Dan banyak sekali orang-orang Indonesia ini salah dalam mengartikan istilah-istilah agama. Sehingga penerapan hudud menurut mereka di sebagian tempat di negeri kita ini, yang mereka mengatakan menerapkan hukum Islam, syariat Islam, bukan hudud sebenarnya. Tentunya orang berjudi, hudud depan orang ramai dipukuli dengan bilangan yang tidak pernah terangkan dalam agama. Itu bukan hudud, itu ta'zir. Enggak ada keterangan dalam agama yang namanya berjudi didera, enggak ada keterangan. Terserah kepada imam. Mau diapai dia yang paling layak baginya. Orang berdua-duaan berkhulwat, tangkap. Hudud, bukan itu hudud. Sudah paham tuh? Hudud. Makanya banyak orang yang mengatakan tegakkan hudud, karena dia enggak paham apa itu hudud. Tegakkan syariat Islam, tegakkan syariat Islam, karena dia enggak paham apa itu syariat Islam. Syariat Islam tertinggi adalah menegakkan tauhid. Sebagian tempat kita, mereka paham yang namanya syariat Islam adalah hudud ini saja, mencuri, potong tangan dan seterusnya. Dia enggak paham syariat Islam yang paling tertinggi yang dasarnya adalah tauhid, dia enggak paham. Makanya bebas dukun berkeliaran, bebas hantu menakut-nakuti kaum muslimin, karena dia enggak menganggap itu bagian daripada syariat Islam. Yang mereka katakan syariat Islam adalah parsial tentang hudud. Baik, la tuqamul hudud fil masajid. Tidak layak ditegakkan had di dalam masjid. Wala yustaqadu fiha. Tidak boleh dituntut al-qaud di dalamnya, yakni dituntut seorang yang bunuh dengan dibunuh di dalamnya. Andai kata ada seorang yang membunuh, ya, enggak boleh terjadi pertengkaran menghujat orang yang bunuh tersebut di dalam masjid supaya dia ditegakkan kepadanya hudud qisas. Enggak layak. Karena masjid memiliki kehormatan. Masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan ditegakkan padanya hudud yang bisa membuat terkotornya masjid, tercemar dengan darah orang-orang yang terkena hukuman, hingar-bingar orang-orang yang bertikai dalam kasus pembunuhan contohnya, minta diterapkan qisas di masjid, enggak boleh. Tapi di mana diterapkan qisas? Di luar masjid sana. Di Madinah kebiasaannya penerapan hudud di luar masjid. Dahulu kala di areal yang sekarang dibuat sebagai di samping maktabah, di samping perpustakaan, di sana diterapkan. Di Jeddah ada masjid namanya Masjid Al-Qisas. Bukan dalam masjid itu dikisas, tapi di tempat, di pelataran khusus. Nanti kalau antum ke sana biasanya dibawa ziarah. Namanya Masjid Qisas. Di sanalah bagi orang-orang yang dikisas mau dipenggal kepalanya sana. Rawahu Ahmad wa Abu Daud. Hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad, diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Daud bi sanad yang dhaif, dengan sanad yang lemah. Berkata Syekh Abdullah Al-Bassam, al-haditsu hasanun li ghairi. Hadis ini menjadi hasan li ghairi, naik tingkatnya menjadi hasan li ghairihi, karena ada jalan lain yang menguatkan. Dalam kitab Talkhisul Habir karangan Ibnu Hajar juga dia katakan la ba'sa bisnadi, sanadnya enggak mengapa.
dan disahihkan oleh Imam Suyuti dalam Al-Jami' As-Shaghir. Apalagi kalimat yang kedua ini tidak boleh qisas, itu masuk dalam yang pertama. Hudud secara umum, qisas lebih khusus lagi. Dan hadis yang tadi saya sebutkan memiliki jalan lain dari jalan Ibnu Abbas yang dikutip Imam Hakim, maka menjadi kuat dengan jalan tersebut. Apa yang dapat kita ambil daripada hadis ini? Pertama, an-nahyu an iqamatil hudud wa tanfidhiha fil masajid, larangan untuk menegakkan hudud dan melaksanakannya di dalam masjid-masjid. Sawa'un akana qatlan aw qat'an aw jalda. Baik apakah hudud tersebut berupa qisas, pembunuhan, potong tangan, ataupun dera, jild. Jadi kalau mau dirinci lagi, yang namanya hudud, kalau tidak potong tangan, maka dia didera atau dibunuh. Dan dera ini banyak jenisnya. Yang minum khamar dera berapa kali? 40 kali. Tapi pada masa Ali, Abu Bakar, Umar, Utsman mendera 40 kali orang yang minum khamar, dipukul 40 kali dengan pelepah kurma, dengan sandal. Pada masa Ali dibuat 80 kali, dilipat duakan. Itu merupakan ijtihad dari Ali, karena dianggap kalau orang sudah mabuk, dia ngomongnya enggak ngontrol, boleh jadi dia fitnah orang. Berarti dia terkena pada kasus apa? Memfitnah orang karena dia mabuk. Karena itu diterapkan berapa kali? 80 kali pada masa Ali radhiyallahu taala anhu arda. Itu ijtihadnya imam. Apakah menyelisih sunnah? Insyaallah tidak. Karena dia masuk ke dalam golongan khulafa'ur rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Alaikum bisunnati sunnatil khulafa'ir rasyidin. Yang kedua, al-hikmatu fi hadha wallahu a'lam anna iqamatal hududi yahsulu fiha laghab wa irtifa'u aswat. Hikmah larangan menegakkan hudud di dalam masjid karena akan membuat keributan, hingar-bingar. Kama anna al-hadda qad yulawithul masjid bid-dam. Sebagaimana yang namanya hudud boleh jadi akan membuat kotornya masjid dengan darah yang mengalir. Atau ghairuhu mimma yakhruju mimman yuqamu 'alaihi al-hadd. Atau perkara-perkara lainnya. Boleh jadi dia buang air besar dan seterusnya karena enggak tahan, muntah dan seterusnya, akan kotor. Apalagi yang namanya rajam. Kalau dirajam dalam masjid, apa jadinya masjid? Batu-batu terbangan, kaca-kaca berpecahan, dan seterusnya. Nggak layak. Menyelisihi hikmah dibangunnya masjid. Yang ketiga, al-hadithu yadulu ala tahrimi iqamatil hudud fil masajid. Hadis ini menunjukkan haramnya menegakkan had di dalam masjid. Tapi ingat, Rasulullah pernah mengikat orang musyrik di mana? Di tiang masjid. Karena ini bukan bagian daripada hudud. Apa namanya ini tadi? Yang diikat, ditawan? Ta'zir. Abu Umamah Al-Bahili. Abu Umamah Al-Bahili diikat oleh Rasulullah di tiang masjid. Ketika dia ketangkap, tertawan. Dan beberapa hari dia masuk Islam akhirnya. Yang berikutnya, kenapa dikatakan haram? Li'anna an-nahya yaqtadi at-tahrim. Karena ada larangan Nabi, la tuqam, jangan ditegakkan larangan. Maka ini menunjukkan tentang haramnya menegakkan had dalam masjid. Baik. Kita pindah kepada hadis yang berikutnya. Siapa yang baca? Tafadhal. Iqra ya Abu Ahmad.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق وضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعود من قريب متفق. وعن عائشة رضي الله عنها قالت, dari Aisyah semoga Allah meridhoinya, dia berkata, usiba Sa'dun yaumal khandaqi, Sa'ad terkena panah pada perang Khandaq. Sa'ad siapa di sini? Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad bin Mu'adz adalah salah seorang daripada pemimpin Ansar. Ya, pemimpinnya Ansar dua-duanya bernama Sa'ad. Yang satu pemimpin Aus, yang satu pemimpin Khazraj. Yang pertama namanya Sa'ad bin Ubadah, yang kedua Sa'ad bin Mu'adz. Ini Sa'ad bin Mu'adz, kepala suku di Ansar sebelum Islam. Dialah salah seorang sahabat Nabi yang dengan masuk Islamnya dia seluruh sukunya masuk Islam, kecuali satu dua orang saja. Ya, berkat dakwah siapa? Mus'ab bin Umair. Datang kepada Mus'ab, dia bawa tombaknya. Ya, di samping Mus'ab ketika itu Usaid bin Hudzair, orang Ansar yang ikut bai'ah pada bai'atul Aqabah. Dia datang dengan marahnya, mau dia usir keduanya. Berkata ketika itu Mus'ab, wahai Sa'ad, maukah engkau sudi mendengarkan sebentar perkataanku? Kalau andai kata engkau sudi, kau terima. Jika kau tidak sudi, kami akan tinggalkan kau. Kami tinggalkan kota Madinah ini. Kata dia, ansafta, engkau fire sekali. Engkau fire, perkataanmu fire. Katakan, silahkan. Di dakwah Islam, di dakwah semuanya. Berubah orang mukanya langsung. Berkata Usaid bin Hudzair, aku telah melihat warna keislaman di wajahnya sebelum dia mengucapkannya. Selesai, Masya Allah. Ini menunjukkan kepada kita betapa hikmahnya Mus'ab bin Umair berdakwah dengan bahasa yang lembut, Masya Allah, dengan hikmah, santun. Maka inilah hukum asal berdakwah, bukan dengan keras, kasar dan seterusnya. Sehingga pemimpin, orang-orang yang berakal, jika mendapati hal seperti ini, dia akan diam duduk. Tapi kalau antum kasar, keras, sangar, ya, dalam berdakwah, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalaulah engkau keras, kasar, sangar, orang akan lari daripadamu. Tapi Mus'ab dia ucapkan dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak. Selesai Mus'ab bin Umair berbicara, langsung dia bertanya, bagaimana cara masuk agama kalian ini? Berkata Usaid, bagaimana? Silahkan. Ucapkan tasyahadul haq. Ucapkan syahadat. Dia pulang ke kaumnya. Dia katakan, seluruh kaumku, perempuannya, laki-lakinya haram bicara samaku. Sampaikan semuanya beriman kepada Allah dan Rasulnya. Satu suku semua masuk. Subhanallah. Ini dia Sa'ad bin Mu'adz. Dan pada perang Khandaq, dia ikut perang Badar. Perang yang paling tinggi itu, yang paling utama perang Badar. Karena kalaulah ketika itu kaum muslimin habis Islam. Makanya disebut dengan nama Yaumul Furqan, hari pemisah antara kekufuran dengan keimanan. Maka para sahabat diberikan tingkat jasa mereka, bintang mereka dengan peperangan yang mereka ikuti. Kalaulah kita jenderal bintang 4, itu para sahabat yang ikut perang Badar. Masuklah di situ siapa? Sa'ad bin Mu'adz. Kemudian perang Uhud dia pun ikut. Allahu Akbar. Perang Khandaq dia ikut. Ketika perang Khandaq dia dipanah tepat di matanya. Ya. Di alis matanya sehingga berdarah-darah dan tidak kering darahnya. Fadaraba alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khaymatan fil masjid. Apa arti daraba? Ikhwan, memukul. Daraba, jangan salah antum. Tergantung apa yang di sampingnya. Apa setelahnya datang. Kalau daraba Muhammad dan kalban, jelas Muhammad memukul anjing. Kalau daraba fil ardi berarti apa maknanya? Pergi musafir. Ya. Kalau daraba khaymatan bukan dia pukul khaymah, tapi maknanya apa? Dia bangun khaymah. Khaymah bahasa Indonesianya dari bahasa Arab, khaymah.
Ya. Darabal mithal maknanya apa? Memberikan contoh. Darabtu biyadihi maknanya berjual beli, banyak. Makanya bahasa Arab itu memiliki banyak sekali makna. Tergantung apa di sampingnya. Salah-salah arti bahaya. Maka Rasulullah memukul khaymah di dalam masjid. Itu apa Rasulullah memukul khaymah? Tapi maknanya apa? Membangun khaymah di masjid. Maknanya di sini Rasulullah khususkan ada bilik kecil yang dia buat, yakni berbentuk khaymah di masjid, dalam masjid. Ada bangunan rumah Masjid Rasulullah, ingat Masjid Rasulullah pasir. Bawahnya lantainya pasir, atapnya apa? Atapnya pelepah kurma. Tiang-tiangnya terbuat dari batang kurma. Maka ketika terkena Sa'ad bin Mu'adz, dia dibuatkan tempat khusus di masjid agar Rasulullah gampang untuk melihatnya. Liya'udahu min qarib, agar Rasulullah mudah membesuknya dari dekat. Hadis muttafaqun alaihi. Dan saat ini meninggalnya kelak, ya, bukan gara-gara ini dia meninggal, nanti kelak dia meninggalnya setelah dia menghukum Bani Quraidah. Masih panjang umurnya sampai masa pengkhianatan suku Yahudi yang bernama Bani Quraidah. Ketika dua suku Yahudi diusir Rasulullah, Bani Qainuqa, Bani Nadir, tinggal Bani Quraidah, yang mereka telah membuat kesepakatan damai dengan Rasulullah, sama-sama membantu jika ada musuh dari luar. Ketika perang Khandaq, Bani Quraidah berkhianat. Mereka batalkan perjanjian sepihak. Dari depan musuh menyerang, dari belakang Bani Quraidah sudah berkhianat, siap-siap dia menghabisi Muhammad. Tinggal nunggu terjepit kaum muslimin. Maka Allah usir musuh-musuh pada perang Khandaq dengan angin. Semua berterbangan, kemah-kemah mereka angin, masya Allah. Angin itu senjata yang memang Allah kirim, dan Allah banyak binasakan kaum dengan angin. Dikirimkan angin kepada suatu kaum 7 hari, 8 malam, habis semuanya hancur. Angin puting beliung sebentar aja, ikhwan. Masya Allah, apa yang nggak lepas? Mobil diangkat, rumah diangkat. Sebentar, bagaimana kalau anda ingat 7 hari 8 malam? Ya, angin jangan disepelekan. Angin banyak sekali manfaatnya. Tapi jika Allah jadikan dia sebagai hukuman, habis kita dibuatnya. Kalau nggak ada angin, nggak bisa antum berjalan naik motor, Honda, apa semua. Angin, nggak bisa antum, masya Allah, mengangkat segala macam, mengangkat ban dengan hidrolik, itu semua angin, tenaga angin. Allah berikan, masya Allah, kegunaan yang banyak. Tapi kalau macam-macam dengan angin, awas, Allah binasakan. Maka perang Khandaq habis dibinasakan, yakni musuh-musuh diserang dengan angin oleh Allah SWT. Maka mereka berangkat engkang, tinggallah Bani Quraidah. Jazakallahu khairan. Tinggal Bani Quraidah, maka Rasulullah SAW datang mengepung mereka. Mereka pun menyerah. Dan sebelum Islam, Sa'ad bin Mu'adz ini, pemimpinnya orang-orang Ansar ini, dia halif, adalah merupakan sekutu bagi Bani Quraidah, orang yang dekat. Maka ketika mereka minta kepada Rasulullah SAW agar yang memberi keputusan hukuman kepada mereka adalah Sa'ad bin Mu'adz, karena orang Yahudi menganggap ini kawan lama ini, ya. Yahudi sebelumnya ada yang diusir Rasulullah di kota Madinah, ada yang disuruh hengkang dengan membawa rumahnya semuanya. Yang bisa dibawa, pintunya mereka rusak semuanya. Ini mereka minta keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Berkata Sa'ad bin Mu'adz, karena perang Khandaq dia telah terkena. Dalam perang Khandaq mereka mengadu panah, terkenalah Sa'ad. Pada hari ini aku tidak akan pada hari ini aku akan menjatuhkan hukuman yang tidak ada pada sedikit pun apa kita bilang, nggak ada itu, apa istilah gitu tuh, nggak ada nepotisme, nggak ada, ini jujur,
Aku tidak takut orang yang mencela. Tidak butuh orang yang muji. Apa hukumannya? Tuh antum, setiap laki-laki yang telah baligh, penggal kepalanya semua. Berkata Rasulullah, demi Allah engkau telah membuat hukum yang Allah telah tetapkan dari langit ketujuh. Mereka harapkan kalau bisa lebih lembut daripada itu. Kalau bisa dimaafkan. Ini enggak, penggal, semuanya dipenggal. Bani Quraidah. Ya, inilah Sa'ad bin Mu'adz. Setelah itu baru dia meninggal. Lukanya tadi kembali mengeluarkan darah, dengan itu dia meninggal. Baik. Jadi dia terluka pada perang Khandaq, yakni pada kapan terjadi perang Khandaq? Pada bulan Syawal pada tahun ke-5 Hijriah. Ketika orang-orang Quraisy dengan semua sekutu dari Ghatafan, orang-orang Yahudi, semua mereka bersepakat untuk menghabisi Islam dan kaum muslimin. Dan perang Khandaq ini terjadi karena makar orang-orang Yahudi yang diusir. Mereka datang ke Quraisy, datang ke Ghatafan, datang ke semua suku Arab, bersatu untuk menghabisi Muhammad. Subhanallah. Ini menjelaskan kepada kita bahwasanya musuh-musuh Islam itu walaupun mereka berbeda-beda manhajnya, agamanya, tapi semua mereka sama, yakni memanah kaum muslimin dengan satu panah. Yarmunal muslimina an qausin wahid. Musuh-musuh Islam, apakah Yahudi, Nasara, Majusi, semua mereka kufar, beda-beda Tuhan, beda-beda agama. Ahlul bid'ah, beda-beda paham mereka, beda-beda mazhab sekte mereka. Tapi kalau untuk ahlu sunnah, semua mereka bersepakat. Itu kaidah itu. Antara mereka bertikai. Tapi kalau udah memusuhi ahlu sunnah, ahlu hadith, as-salafiyun, mereka bersatu. Satu yang menyembah hantu, satu yang menyembah jimat. Semua mereka walaupun beda-beda cara ibadahnya, macam-macam cara ibadahnya, tapi kalau udah yang namanya permusuhan kepada ahlu sunnah, mereka sepakat. Subhanallah. Maka yang paling dibenci seluruh manusia adalah ahlu sunnah. Kelompok sesat dalam Islam memusuhi mereka. Apalagi di luar Islam. Banyak kelompok-kelompok sesat dalam Islam yang merupakan hasil daripada bantuan orang-orang kufar, didanai. Ya, paham-paham nyempal seperti Ahmadiyah dan seterusnya. Itu didanai, didana. Ya, dipermudah. Mereka bantu, tapi coba paham yang murni. Itu yang mereka akan habiskan. Selama 25 hari kaum muslimin dikepung, subhanallah. Maka dibuat ketika strategi Khandaq yang tidak pernah diketahui bangsa Arab, dibuat parit besar. Akhirnya Allah kirimkan angin, mereka pun semuanya engkau. Adapun hadis ini, maka hadis ini menunjukkan tentang bolehnya seseorang tidur di masjid dan bolehnya orang yang sakit tinggal di masjid walaupun dia itu terluka. Tentunya dengan berhati-hati agar tidak mengotori masjid. Kalau ada hajat, kalau ada Rasulullah karena ada hajat membuat kemah di masjid, ada kebutuhan di sana. Apalagi ketika itu orang-orang yang terluka juga dibuat di masjid. Bukan hanya saat saja, tapi dia dibuat khusus untuk dia kemah. Istrinya yang bernama Rafidah, dia sebagai mumarridah. Mumarridah dalam bahasa Arab sekarang ini diartikan dengan perawat. Untuk merawat orang-orang yang terluka, subhanallah, dari golongan kaum muslimin, termasuklah di antaranya suaminya. Kemudian faedah yang keempat, fihi taqdiru al-fadl. Hadis ini menunjukkan hadis ini menunjukkan bahwa Islam mengajarkan kita untuk memuliakan orang-orang yang mulia. Pembesar, kita membesarkan dia. Ya, kepala kaum kita muliakan dia. Jadi Islam ini ikhwan, subhanallah. Subhanallah, sangatlah
Indah sekali. Kalau andai kata ada pembesar kaum datang kepada kita, jangan samakan dengan kroco-kroconya, muliakan dia. Nazilun nas manazilahum, tempatkan manusia pada tempatnya. Siapa yang datang? Ya, letakkan di mana dia. Orang hina, hinakan dia. Orang mulia, muliakan dia. Kalau anda kata orang mulia antum hinakan, salah. Orang hina antum muliakan, salah. Sa'ad bin Mu'az, pembesar kaum, subhanallah, kepala suku, berkhidmat kepada Islam. Dan maka Rasulullah memuliakan, dibuat bagi kemah khusus, pengkhususan. Dalam Islam, orang-orang yang memiliki kemuliaan, keutamaan itu memiliki keutamaan juga dalam Islam. Makanya Abu Bakar ketika menjadi khalifah, dia lebih condong terhadap akhiratnya. Masalah gaji dia samakan semua. Dia katakan perkara keutamaan itu insya Allah SWT. Dalam perkara dunia sama semua. Gaji-gaji para prajurit, ya, nggak ada bintang 5, bintang 4, bintang 3, nggak ada, sama semua. Umar dia bedakan. Kata Umar, Allah telah muliakan mereka dengan Islam. Mereka pendahulu dalam Islam. Mereka yang pedang-pedang mereka berdarah-darah gara-gara memerangi orang-orang yang kufar, orang-orang yang belakangan baru masuk Islam. Maka tidak akan kusamakan orang-orang yang Allah bedakan. Umar pandangannya, ya, ketika itu ijtihadnya harus dibedakan, maka Umar membedakan. Yang paling banyak adalah jenderal-jenderalnya yang ikut perang Badar, itu paling senior dalam Islam. Yang paling senior dari mereka adalah orang-orang muhajirin, baru Ansar. Semuanya dibeda-bedakan Umar, ya, sesuai dengan kedahuluan mereka dalam Islam. Jadi nggak salah, harus dimuliakan. Tengok Rasulullah ketika mengirim surat kepada para pembesar-pembesar kaum, kepada Romawiya, Raja Romawiya, dia nggak hinakan Raja Romawiya, dia sebutkan keutamaannya. Ila Qaisar Azimir Rum, kepada Kaisar, penguasa Romawiya. Dimuliakan orang memang dia penguasa, ya, dimuliakan. Jangan salah, mentang-mentang antum udah ngaji, mentang-mentang antum udah mulai sedikit tahu, kayaknya nggak ada yang kemuliaan kecuali dengan, nggak ada kemuliaan manusia, ya, kepala suku, kepala kaum, kepala kabilah, ya, yang dituakan, muliakan mereka. Kadang-kadang yang tua pun kayak adik-adiknya dibuat, sini lu Pak, berbeda, kita muliakan mereka. Berkata Rasulullah, laisa minna man lam yuqir kabirana. Bukan bagian daripada kita orang-orang yang tidak muliakan orang-orang yang tua daripada kita, baik dengan usianya ataupun ilmunya, ya. Wala yarham bisaghirina, yang tidak mengasihi orang-orang kecil di antara kita. Wala ya'rif li'alimina fadlah, yang tidak tahu keutamaan orang-orang berilmu mereka. Subhanallah, orang-orang berilmu dimuliakan bukan karena fisiknya gemuk atau dia kurus, tinggi, pendek, bukan, cantik, enggak, tapi ilmu yang dia memban. Maka mereka harus dimuliakan para ulama. Kalau udah ulama dihinakan, siapa yang akan mendengar fatwa mereka lagi? Tapi memuliakan para ulama bukan dengan sampai jatuh kepada kultus. Kok datang sungkem, cium, jongkok-jongkok, nyium tangan semua, ludahnya dijilat, itu kultus yang berlebihan, ya. Habis minum berebut minumannya, itu ghulu terhadap orang-orang saleh. Dan para ulama yang sebenar-benarnya adalah orang-orang yang tawadhu, rendah diri, ya, yang tidak ingin dipuja, tidak ingin terkenal. Lihatlah para sahabat seperti Ibnu Mas'ud, ulama umat ini, ya, ketika dia berjalan diikuti oleh murid-muridnya, dia bilang, ada apa mengikuti saya? Kami senang jalan-jalan sama Tuhan, kami senang berjalan-jalan sama Anda. Kata dia, kalau ada hajat kupenuhi, kalau enggak bubarlah kalian, bubar. Jangan sampai kalian itu terfitnah dengan aku terfitnah dengan kalian. Jangan sampai kalian mengikuti aku, akhirnya kalian menjadi hina, ya. Lillatun lil matbu', fitnatun tabi', dan aku akan mendapat ujian, aku menjadi sombong dan seterusnya. Itu Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Itu orang alim. Orang alim bukan mengatakan saya yang paling berilmu, itu orang itu jahil itu.
Ya, yang tidak kenal saya maka dia tidak kenal ilmu. Itu orang jahil itu. Orang alim tawadhu. Dia adalah para sahabat Rasulullah, dia adalah para tabi'in, orang-orang yang tawadhu dengan ilmu mereka. Ya. Mereka bukan karena keinginan mereka untuk dimuliakan, tidak, tapi Allah membuat hati mereka, hati manusia memuliakan mereka. Karena Allah telah mencintai mereka, ya. Karena Rasulullah mengatakan, "Innallaha idza ahabba 'abdan nada Jibril fis sama'." Karena Allah jika mencintai seorang hamba, Allah katakan, "Jibril, aku mencintai si fulan, cintailah dia." Maka Jibril iklankan, permaklumkan di langit, "Wahai para malaikat, Allah telah mencintai si fulan, cintailah dia." Maka mereka mencintai si fulan, kemudian orang tersebut pun dicintai manusia di bumi. Standar manusia di sini bukan semua orang, orang-orang beriman. Kok namanya orang fasik tidak akan pernah mau memuliakan ulama. Orang-orang fasik, ahlul bid'ah, orang kafir tidak akan mungkin mencintai para ulama. Tapi di sini ghairu mu'tabar, enggak dianggap. Ya, contohnya Syekh bin Baz. Kita katakan, Masya Allah, rahimahullahu ta'ala, rahmatan wasi'ah, telah memberikan hidupnya untuk kaum muslimin, ilmunya untuk kaum muslimin. Ini kita ahlu sunnah. Ada pun ahli bidah. Allah Akbar. Saya baca buku, subhanallah, membuat bulu rumah kita merinding membacanya. Hinaan kepada Syekh bin Baz. Syekh bin Baz, mereka mengaku di ahli hadis. Dia sendiri mengatakan, saya enggak hafal hadis. Sampai dia guru sini enggak tahu. Hinaan kepada Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, kepada Syekh Albani rahimahullah ta'ala, kepada Syekh Utsaimin. Masya Allah. Ini siapa ini? Ahl bid'ah, yang tidak tahu, ya, yang tidak paham, yang tersesat, yang jahil. Tayyib. Wa tanziluhum wasabiqah fil Islam wa tanziluhum manazilahum min asy-syafaqah wal 'inayah wat takrim. Harus dimuliakan orang-orang yang mulia, yang terlebih dahulu dalam Islam, ditempatkan pada tempatnya, ya, dengan memuliakannya, lemah lembut kepadanya, memperhatikannya. Maka Rasulullah berikan perhatian lebih kepada Sa'ad bin Mu'adz, bukan karena sekedar dia kepala, tapi dia berkhidmat untuk Islam, dia serahkan semuanya untuk Islam. Allahu Akbar. Yang kelima, fihi hadhil fadilah li Sa'ad bin Mu'adz. Ini hadis menunjukkan keutamaan Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Li mawaqifihil karimah fil Islam. Dia mulia bukan karena sekedar pembesar saja, karena memang banyak sekali kontribusinya dalam Islam. Satu suku semua masuk Islam dengan sebab Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz. Ketika dia menerapkan hukuman yang Allah SWT turunkan dari langit ketujuh terhadap Bani Quraidah. Banyak sekali keutamaan Mu'adz, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian faedah yang terakhir, fil hadithi bayanu dauril masjid fil sadr al-Islam. Hadis ini menunjukkan bagaimana peran masjid dalam Islam. Wa annahu laysa lis-salati faqat. Masjid bukan hanya tempat salat saja. Sekarang masjid hanya tempat salat, itu pun tidak sempurna. Ada sebagian masjid cuma salat maghrib, isya, subuh. Dan ada sebagian masjid cuma salat maghrib dan isya saja. Subuh nggak ada yang bangun. Ada sebagian masjid cuma salat maghrib saja. Ada yang masjid kadang ada orang, ada azan, ada salat, kadang nggak ada. Ada kampung, ada perumahan yang tidak ada masjidnya. Parah sekali. Tanda-tanda hari kiamat. Ya, masjid banyak, tapi enggak ada orangnya. Wa innama tulaqqa fihi al-ulum. Masjid tempat menyebarkan ilmu. Allahu Akbar. Subhanallah. Semoga sunnah menyebarkan ilmu ini menjadi hiasan masjid-masjid kaum muslimin, bukan tempat kampanye partai. Tentu itu masjid bukan untuk buat kesyirikan, memuja selain Allah Subhanahu wa taala, kepentingan pribadi dan seterusnya, kepentingan kelompok, golongan. Masjid tidak ada di situ semuanya. Masjid untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, penyebaran ilmu. Umat Islam ini hanya akan dapat bangun daripada keterpurukannya dengan ilmu saja. Ilmu yang benar, yang datang daripada Allah dan Rasulnya, yang diajarkan kepada para sahabat-sahabatnya. Itulah ilmu yang sebenar-benarnya.
Alangkah miskinnya masjid kaum muslimin daripada ilmu. Yang sibuk dibangun apanya? Fisiknya. Kadang kita malu sebagian tempat masjid-masjid itu jalan-jalan terhadang oleh sebagian segelintir daripada kaum muslimin. Buat jaring-jaring besar, pakaian yang gembel di tengah-tengah jalan, ya, menghalangi orang. Terkadang masya Allah risiko tinggi bagi dia. Risiko. Kadang-kadang anak kecil diperintahkan minta-minta di tengah jalan. Gak ada agama lain seperti itu buat. Subhanallah. Masjid udah bagus, mau dibuat lebih bagus lagi, tapi dalamnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bid'ah dibuat, bahkan kesyirikan, ya, bahkan diajarkan kepadanya fanatik, ta'assub kepada orang tertentu, individu, kelompok maupun golongan. Subhanallah, lari daripada fungsinya. Kita merindukan masjid-masjid kaum muslimin dihiasi dengan halaqah Quran, halaqah hadis, halaqah fiqih, halaqah tauhid. Kita rindukan. Wa tu'aqadu fihi rayat, di masjid pada masa Rasulullah di awal Islam ditentukan ketika itu rayat, ditegakkan panji-panji jihad. Dari sana dimotivasi kaum muslimin untuk berjihad di Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa tafaddu fihi al-khusumat, di masjid berbagai macam persengketaan diselesaikan. Allahu Akbar. Jadi tempat menyelesaikan persengketaan jika ada orang bertikai. Terkadang Rasulullah memutuskan perkara dua orang yang bertikai dalam masjid. Sebagai apa? Tempat peradilan masjid. Lebih daripada sekedar tempat sholat, penyebaran ilmu, berkumpul bermusyawarat, memilih para panglima dalam berjihad. Wa tu'qadu fihi al-musyawarat wa tuhkamu fihi jami'ul umur. Wa tuhkamu fihi jami'ul umur. Perkara-perkara lainnya dibuat di masjid. Sekarang masjid, masya Allah, kadang mau sholat dalamnya masjid terkunci, entah mana yang megang kuncinya, nggak tahu kita. Kalaupun dibuka, masalah pula, hilang kotak infak, hilang jam, hilang speaker, kacau balau. Kadang-kadang masjid, ya, kamar mandinya hancur-hancuran, nggak ada kamar mandi. Kalaupun ada, sedih kita melihatnya. Airnya nggak jelas, buang airnya nggak jelas. Subhanallah. Terkadang ada masjid yang semuanya bagus, nggak ada orangnya. Dibangun masjid di pinggir jalan besar, jauh daripada pemukiman. Untuk apa dibangun? Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid di mana? Di tempat orang-orang yang tinggal. Untuk apa untuk bangun masjid di pinggir jalan besar? Masyarakatnya dari mana? Ramainya ketika Jumat saja. Sayang kita fungsinya itu. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib. Udah 1 jam kita ini. Jangan usah panjang-panjang lah ya. Karena waktu isyanya cepat. Kita beri waktu 10 menit bagi antum yang bertanya, tafadhol. Silakan. Tafadhol, yang bertanya pakai mikrofon. Di suatu kampung ada satu buah masjid yang masjidnya itu jauh sekali. Tapi di sekitar situ juga banyak musola. Mana yang lebih priority kita sholat di masjid atau di musola? Bismillahirrahmanirrahim. Ada perbedaan istilah bangsa Indonesia, negeri kita ini, dengan istilah bahasa Arab aslinya. Dalam bahasa Arab yang namanya musalla, tempat yang digunakan salat sekali-kali seperti lapangan yang luas. Padang pasir, lapangan, padang rumput, itu namanya musalla. Yang hanya digunakan untuk salat beramai-ramai, Idul Fitri, Idul Adha, istisqa. Ya, itu namanya musalla.
Di negeri kita ini musalla definisinya adalah tempat sholat yang tidak ada Jumat padanya, atau tempat sholat yang terkadang nggak lengkap di masalah waktu di sana. Ya, ini sebenarnya dalam bahasa Arab juga disebut dengan masjid. Berlaku padanya hukum masjid. Kalau musalla lain yang masjid. Ya, orang haid boleh ke musalla. Orang haid nggak boleh ke masjid, walaupun ala khilaf, ada perselisihan di sana. Musalla boleh jadi dijadikan sebagai tempat qisas, karena bukan khusus dia untuk salat. Ya, masjid nggak boleh tempat qisas. Musalla kalau bukan pada waktu salat, boleh di sana dipakai untuk berjual beli. Masjid walaupun bukan pada waktu salat nggak boleh berjual beli. Berbeda. Jadi yang antum tanyakan tadi saya yakin masjid juga, cumanya dia mungkin masjid kecil atau masjid yang nggak ada Jumatnya. Mana lebih utama? Memang kita katakan lebih utama adalah sholat di masjid yang paling banyak jemaahnya. Tapi andai kata itu membuat fitnah, antum dicurigai dengan segala macam bentuk pandangan-pandangan sinis, perkataan-perkataan yang tidak baik, maka sholat antum di tempat yang terdekat. Kalau mau andai kata aman-aman aja, nggak ada fitnah, antum ingin sholat di masjid yang jauh atau ingin sholat di masjid yang ditegakkan pada sunnah, maka itu lebih utama. Allahu ta'ala a'lam. Fadhal. Tadi dikatakan apa? Masjid kecil ya. Kalau enggak satunya masjid besar. Itu kalau istilah kita kan mushola. Kalau kita masuk ke situ apa? Itu sholat tahiyatul masjid gimana? Gimana menurut antum? Coba jawab dulu. Menurut tinjauan syariat gimana? Kalau menurut anak sama-sama masjid ya diwajibkan ini. Ya, berarti apa? Sama-sama masjid kemudian diwajibkan apa? Sholat tahiyatul masjid. Tidak ada yang wajib sholat tahiyatul masjid kecuali antum. Sama-sama dianjurkan untuk bahaya kata-kata wajib dengan dianjurkan kata. Sama-sama dianjurkan untuk sholat tahiyatul masjid sunnah muakkadah. Antum yang antum katakan itulah benar. Ya, maka nggak boleh perempuan yang haid berdiam di sana, berjual beli di sana nggak boleh, seterusnya. Memaklumkan kehilangan nggak boleh di sana. Jika dia dikatakan masjid, Allah Taala a'lam. Yang lain, fadhal. Pakai mikrofon. Ustaz, jual beli di masjid tidak boleh Ustaz. Gimana seperti yang Anda lihat seperti di Singapura, dia menaruh di dalam masjid itu semacam mesin untuk jual beli, misal minuman di situ, kopi atau teh di atau dalam masjid. Coca-Cola ya di dalam masjid. Jadi masyarakat kalau masuk masjid kadang-kadang ya, termasuk saya juga masukin koin di situ, kita beli di situ kan. Ada di dalam masjid atau dia di pelataran masjid? Di dalam masjid ada. Nggak boleh. Beritahu kepada MUIS. Nggak boleh. Supaya mengeluarkan fatwa baru. Nggak boleh. Kalau di luar, ditoleransi. Di luar masjid, di beranda masjid. Di dalam nggak boleh. Allahu ta'ala alam. Larangannya jelas yang tadi kita bacakan. Fadhal. Yang lain, masih ada waktu. Masih ada 6 menit lagi. Antum ini suruh bertanya nggak bertanya, tapi kalau anda kata di rumah ngirim SMS banyak-banyak panjang-panjang pertanyaannya, pening karena dibuatnya, pening untuk jawabnya. Coba antum lebih baik jangan bertanya pakai SMS, itu su'ul adab, kurang adabnya, terlalu bakhil untuk ilmu. Apalagi jika memang pertanyaannya itu sangat mujmal, perlu tafsil, global sekali, perlu rincian. Ustaz, bagaimana sikap kita terhadap ahli bid'ah? 1 jam belum selesai pakai muhadharah, jarang belum selesai 1 jam. Gimana menjawab dengan SMS? Ya, saya himbau antum untuk kalau bertanya langsung, jangan pakai SMS. Kecuali kepepet sekali, cuma jawabannya iya atau tidak, bolehlah. Ya, tidak.
Jadi mohon maaf jika sebagian ikhwan-ikhwan ngirim SMS itu nggak saya jawab. Bertanya langsung, telepon, Ustaz, saya mau bertanya, ada waktu nggak? Tanyakan, pakai adab. Kadang-kadang beliau sedang sibuk dan seterusnya, jangan dipaksa. Afwan nanti hubungi saya sekitar menit lagi, ya. Allahu ta'ala alam. Silakan bertanya antum. Tafadhal. Pakai mikrofon bertanya. Siapa yang berhak untuk menentukan bagian mana yang masuk dalam masjid atau tidak? Ulangi soal antum. Siapakah yang berhak menentukan satu kawasan itu termasuk dalam masjid atau tidak? Syariat, agama. Agama yang menentukan masjid itu definisi ini, mushola itu definisi ini. Ya, maka kembali kepada agama. Istilah agama dikembalikan kepada agama. Istilah agama namanya masjid, inilah dia. Bangunan yang dilingkupi dengan bangunan, terkadang dengan tiang-tiang walaupun dia nggak ada dindingnya, ya, yang digunakan untuk salat, itulah masjid. Di luarnya berarti bukan masjid. Pelataran masjid, tempat parkir, di sana boleh berjual beli dan seterusnya. Tapi areal masjid maksudnya dalam bangunan lingkup masjid, itulah di masjid. Pernah salah seorang guru kita ditanya mengenai batasan masjid, sampai di mana batasannya? Dr. Naib hafizallahu taala, dia katakan masjid itu yang memang di dalam dalam yang dia terdapat dalam bangunan masjid, dilingkupi dengan bangunan masjid. Nah, ini masjid semua ini. Semuanya masjid. Di luar sana itu bukan masjid, pelataran masjid, halaman masjid. Maka di sana boleh berjual beli, boleh diterapkan qisas dan seterusnya. Kembali kepada syariat. Musalla, siapa yang menentukan musalla? Syariat. Maka banyak istilah-istilah yang berubah sampai di negeri kita ini. Ya, contohnya nikah sirri dalam bahasa syariat beda dengan dalam bahasa Indonesia. Tahu antum nikah sirri dalam bahasa Indonesia? Nikah yang tidak di hadapan hakim itu nikah sirri. Dalam istilah agama kita nikah sirri, nikah rahasia adalah nikah yang kurang, yakni di sana saksi, enggak ada saksi, itu nikah sirri. Atau cuma satu saksinya. Kalau dia kata ada syarat semua lengkap, ya. Ada rukunnya, ada dua saksi, ada wali, ada mempelai wanita dan pria, ada akad, ada mahar, namanya nikah sahih, bukan nikah sirri. Dalam Islam nikah sirri dianggap zina, ketangkap dirajam kalau ikut dalam nikah. Jika tidak dia bisa diterapkan kepadanya had, dipukul. Ya, itu bahasa yang diambil dari bahasa Arab, tapi diplesetkan maknanya. Disebut dengan nikah di bawah tangan. Kalau itu masih lumayan, ya. Ini dia dikatakan nikah sirri, itu berbahaya itu. Maka kembalilah kepada istilah agama. Jangan kita berkutat dalam istilah-istilah yang kita nggak paham maknanya. Wallahu ta'ala alam. Tafadhal. Bismillah. Gimana Ustaz kalau di belakang ini ditambahin atap, kita kasih panjang tiang, apakah dia termasuk dalam masjid juga Ustaz? Andai kata memang itu dimasukkan ke dalam bangunan masjid, dikasih tiang, dikasih atap, jadi dia ke masjid, nggak boleh berjual beli di sana. Walaupun lantainya tidak di marmer atau cuman dipanjangi atapnya aja Ustaz. Dikasih panjang atapnya. Andai kata memang dia merupakan tempat sholat dan biasa sana kerjakan sholat, dan dia nggak coba daripada masjid. Masjid Nabi nggak ada pakai dinding, pakai tiang-tiang saja. Tapi andai kata secara urf itu bukan merupakan masjid, tapi dia mungkin pelataran masjid, tapi supaya bisa tempat parkir dan seterusnya, ya maka dihukumi dia bukan hukum masjid. Boleh jadi sana dibuat di sana bazar dan seterusnya seperti di Muka Kuning, itu nggak masjid kan? Walaupun dikasih atap. Tapi andai kata memang di sana kasih atap dan memang kaum muslimin terus-menerus sholat di sana, bukan sekali-sekali karena mendesak seperti sekarang, ya. Kalau mendesak sampai keluar sana. Ketika dia banyak orangnya, walaupun sampai keluar, semua yang sholat walaupun dia di luar masjid dapat hukum sholat di dalam masjid karena nasabnya menyambung. Allahu ta'ala alam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.